Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan tips sebelum kita panen. Nah, ini posisi sudah usia 18 hari memasuki 20 hari. Nah, Sobat Kicau Mania, ada beberapa tips penting yang jangan sampai dilewatkan, karena ini berkaitan dengan pertanyaan kalian semua. Kenapa anakan murai batu di usia seperti ini mudah sakit, mudah lemes, lesu, dan susah makan, nafsu makannya berkurang. Nah, Sobat Kicau Mania, kita akan memberikan nutrisi protein yang bagus. Protein itu apa fungsinya? Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, di sini kita pakai protein dari pur ikan lele. Jadi kalian bisa pergi ke depot ayam, kalian tanya di sana ada jual pur ikan lele atau tidak. Nah, kalau ada kalian beli. Yang ukuran paling besar juga nggak masalah, ukuran kecil nggak masalah, min 1, min 2, min 3 nggak masalah. Nah, karena ini akan kita hancurkan Sobat Kicau Mania ya, kita akan tumbuk ya, atau kita giling pakai batu giling. Nah, karena kita ingin mengambil teksturnya yang lembut dan juga halus. Nah, biar cepat bisa kita campurkan dengan sedikit air, tetapi tidak terlalu banyak. Nah, ini untuk meratakan dan lebih cepat pada saat kita menggiling ya dengan batu giling ini. Nah, ini memang Sobat Kicau Mania kelihatannya seperti masak-masak ya, padahal ini bukan. Ini hanya untuk meracik pola makan. Nah, jadi pola makan ini kita temukan karena inisiatif kita sendiri. Nah, selain pur ikan lele, kita bisa pakai juga pur ayam ya, BR1 itu bagus Sobat Kicau Mania. Sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya. Atau pur 511, pur 611, atau pur 612. Nah, itu bagus untuk diracik, dicampur. Baik untuk makanan jangkrik, ulat ongkong, dan juga bisa kita aduk dengan kroto. Nah, kali ini Sobat Kicau Mania, pur ikan lele akan kita aduk dengan kroto. Nah, ini belum ada videonya, kebetulan di playlist kita juga kosong. Nah, untuk makanan jangkrik ini sudah kita upload beberapa bulan yang lalu, sudah kita tampilkan, dan juga video 1 tahun yang lalu. Pur ikan lele ini kita racik menjadi makanan jangkrik. Alhasil anakan murai batu sehat-sehat dan cepat tumbuh, bulunya subur. Nah, protein itu membantu Sobat Kicau Mania, membantu asupan untuk anakan murai batu trotol. Apalagi di lolo indukan, karena dia posisi di lolo indukan ini aktif. Tidak seperti di lolo tangan, terbang hanya sekitar sangkar. Di lolo indukan itu terbangnya tinggi Sobat Kicau Mania, ketinggian itu di tempat kami 2 meter lebih. Bayangkan aja posisi dia nangkring, kalau jatuh bagaimana. Oleh karena itu kita butuh asupan yang tepat. Protein ini berguna untuk stamina, daya tahan tubuh ya, untuk kulitnya, kesuburan bulunya, dan juga untuk tulang. Nah, inilah resep kami Sobat Kicau Mania untuk trotol lolo indukan, karena semua kandang kami dari dulu sudah ya sistem lolo indukan. Banyak yang bertanya kenapa anakan murai batu di tempat om, penangkaran om semuanya sehat-sehat, kakinya kuat, cengkeramannya bagus, kemudian sayapnya juga bulunya subur, cepat turun dari glodok dan cepat nangkring. Karena kami rajin membuat aplikasi seperti ini Sobat Kicau Mania, rajin mengaplikasikan beberapa pola makan, baik itu untuk jangkrik, kroto, dan juga ulat ongkong. Atau pengaplikasian ini kita bisa pakai pada fase-fase tertentu, seperti fase sebelum turun glodok dan juga sesudah turun glodok, atau fase sebelum panen. Nah, untuk fase sesudah panen kalian bisa lihat lagi di playlist tips ngepur, ada 12 macam video kami sudah kami upload, dan itu ada di playlist video kami. Nah, seperti biasa tidak ketinggalan Sobat Kicau Mania, pola makan seperti ini juga kita aplikasikan sebagai pakan jangkrik. Jadi jangkrik ini membawa asupan nomor 1 untuk di penangkaran kami. Itulah rahasianya, dan ini ilmu banyak juga yang tidak tahu, khususnya pemula. Nah, jangkrik ini kita tunggu selama 10 menit seperti biasa, seperti di konten-konten yang lama. Kita tunggu 10 menit jangkrik ini memakannya, baru kita sajikan ke kandang ternak. Nah, jadi ini takarannya Sobat Kicau Mania ya. Jadi bisa hemat ini. Aplikasi yang kita racik ini kita hanya pakai 2 sendok saja sudah cukup, atau 1 sendok. Dan krotonya juga 1 sendok atau 2 sendok. Nah, berkat aplikasi pakan racikan seperti ini, yang anakan murai batu kita panen semuanya selamat Sobat Kicau Mania. Artinya di dalam kandang ternak itu tidak ada yang sakit. Nah, jadi per kandang itu misalnya anakannya ada 4, kemudian di kandang sebelah ada 4, ada 3. Alhamdulillah semuanya selamat dan kita bisa panen.
lumayan sobat kicau mania. Nah, jadi pengaplikasian pola makan seperti ini sangatlah penting, tidak bisa diremehkan. Nah, kenapa para penangkar tidak membagi tips seperti ini? Ya, karena mereka punya tips masing-masing. Nah, kalau di kita ini tipsnya hemat sobat kicau mania. Nah, untuk para penangkar lain, teman-teman kita yang lain itu ada pakan khusus jangkrik. Ya, mereka beli, entah di mana mereka beli, mungkin mereka beli di Pulau Jawa. Nah, itu khusus untuk pola makan jangkrik saja, yaitu ada purnya, sedangkan kita hanya meracik. Dan kalian bisa lihat video-video racikan kami di playlist, sangat banyak sekali videonya, sudah ratusan untuk pola makan saja. Nah, akan kami sampaikan di video ini juga sobat kicau mania, pola makan ini ya sangatlah berpengaruh. Kesalahan utama para peternak itu di pola makan. Kenapa anakan murai batu pada sakit, pada mati ya kan. Kemudian ada yang mudah kena kurus nyilet ya, tetelo, saraf, semuanya bisa kena. Itu karena pola makan yang tidak tepat atau pola makan yang sembarangan, kotor. Jangkriknya juga memakan kotoran di dalam box jangkrik. Tidak diisi pur, tidak diisi sayur-sayuran, buah-buahan, atau pakan-pakan racikan. Jadi jangkrik ini juga perlu makanan. Nah, pilihan tepat itu ada di kita sobat kicau mania. Terserah kita mau aplikasi seperti apa, tapi fasenya harus dicocokkan. Seperti kami ini fasenya fase lolo induk, sedang, turun glodok, dan juga sebelum panen, sesudah pasang ring. Jadi sangat cocok pada fase seperti ini kita memakai protein yang bagus. Tidak harus mahal sobat kicau mania, kita bisa aplikasikan. Kita pergi ke depot ayam, kita beli saja pur ayam atau pur ikan lele. Nah, itu sangat bagus, proteinnya tinggi. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena untuk ikan ini juga dipakai ya. Kalian bisa lihat ikan itu cepat besar karena memakan fur. Begitupun dengan aplikasi yang kita buat ini untuk burung murai batu. Nah, kalau kalian punya pur leopard di rumah sobat kicau mania atau masih banyak, nah itu bisa digunakan juga untuk pakan jangkrik. Dulu kami sering melakukannya, tetapi sekarang kita lebih pakai di pur ayam dan pur ikan lele karena proteinnya juga bagus. Nah, kalau untuk di leopard itu kita lihat kandungan komposisinya banyak, jadi itu juga bagus untuk makanan jangkrik, dan jangkrik itu membawa asupan. Nah, yang kedua adalah kita pakai di sini pur ayam. Pur ayam ini banyak macamnya, tetapi ada kecocokannya sobat kicau mania. Tidak semua cocok dengan burung murai batu di tangkaran. Nah, misalnya kalau untuk di tangkaran kami ini cuaca sedang panas, kami tidak pakai pur ayam karena pur ayam itu menurut kami ya sifatnya bisa panas nanti kalau kebanyakan kita berikan ke jangkrik. Nah, hendaklah kita pakai kroto saja sobat kicau mania kalau di siang hari biar tidak kepanasan. Nah, kalau untuk jangkrik itu yang memakan pur ayam itu bisa kita pakai di cuaca dingin atau musim hujan. Nah, itu cocok, dan juga kita bisa pakai ke ulat ongkong. Nah, kalau kalian tidak percaya, kalian lihat ulat ongkong itu diberikan makanan pur ayam sobat kicau mania. Itu yang membuatnya panas sebenarnya. Nah, ulat ongkong itu banyak disajikan di cuaca dingin atau musim hujan. Nah, kemudian yang ketiga sobat kicau mania, kita pakai di sini pur konsentrat pedaging dan konsentrat petelur. Konsentrat petelur untuk indukan dan pedaging untuk anakan murai batu. Kita aplikasikan bisa ke kroto dan bisa ke jangkrik. Nah, sudah ada videonya di video-video playlist, kalian bisa cek lagi. Nah, kembali ke pur ikan lele sobat kicau mania. Pur ikan lele ini pertama kali kami temukan setelah kami mengamati ada beberapa trotolan ketika dipanen itu seperti kekurangan nutrisi, kekurangan protein, gizi, dan kalsium. Nah, sejak saat itu kita meneliti ada nggak yang lebih praktis, lebih hemat yang dijual di depot-depot ayam, baik itu berupa pur ayam atau pur ikan. Sejak saat itu kita membaca dan kita searching di Google, kita cek ternyata ada protein-protein yang bagus, sehingga kita bisa mengaplikasikannya ke jangkrik, ekstra puding. Nah, jangkrik dan juga ulat ongkong itu bisa kita racik ya untuk makanan seperti ini, aneka fur. Nah, kemudian ada yang bertanya kemarin ke kita, Om, kalau jangkrik itu sifatnya panas ya, cepat menaikkan birahi, apakah itu pembawaan dari peternak jangkrik yang suka memberikan pur ayam atau pur-pur lainnya untuk makanan jangkrik?
Nah, untuk jawabannya itu bisa iya bisa tidak sobat kicauan ya, karena kita belum meneliti sejauh itu. Nah, hendaklah ketika sesudah kita beli ke peternak jangkrik, jangkrik itu kita racik kembali pola makannya seperti yang kami lakukan. Kami berikan sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga kita aplikasikan aneka pur yang banyak kandungan protein gizinya. Nah, sebagai tambahan nutrisi kita bisa tambahkan di sana pur konsentrat pedaging sobat kicauan ya untuk makanan jangkrik. Karena menurut kami pur konsentrat pedaging itu sifatnya tidak terlalu panas apabila diaplikasikan ke jangkrik dan cocok untuk dimakan anakan murai batu. Nah, kita melihat seperti itu karena pur konsentrat pedaging bentuknya halus itu memang cocok untuk anak ayam sebenarnya, cepat gemuk, cepat besar. Oleh karena itu kita sejak itu berpikir untuk menerapkannya ke anakan murai batu trotolan, khususnya di lolo indukan. Nah, sedikit cerita pahit sobat kicauan ya. Awal mula kami beternak burung murai batu ini tidak tahu apa-apa, ilmu pun tidak ada. Sejak itu kita berpikir untuk mencari ilmu ini memang sulit. Kita bertanya-tanya dengan teman-teman ya, belum tentu jawabannya sesuai. Nah, kadang-kadang juga kita berpikir apakah teman kita tidak mau memberikan ilmu. Nah, saran kami sobat kicauan ya, sekarang ini zamannya era digital. Kalian bisa cek di YouTube, di channel kami atau channel manapun, kalian bandingkan mana peternakan yang cocok memberikan ilmu untuk kalian. Nah, kita memberikan ilmu seperti ini karena kita ini peternakan sobat kicauan ya. Dan peternakan kami ini sobat kicauan ya, awalnya memang sulit ya untuk berkembang karena kita minim ilmu. Setelah banyak pengalaman yang kita dapatkan, kemudian ilmu itu bisa bertambah dan kita bisa menerapkan jauh lebih baik lagi ya, agar lebih maju dan bisa berkembang lebih bagus lagi. Nah, sejak saat itu kita banyak mendapatkan ilmu, kita garap, kita teliti terus sampailah dengan sekarang. Nah, perbandingannya adalah kalau kalian mencari channel, carilah channel peternakan itu yang bisa memberikan banyak manfaat dan juga ada pembuktiannya, videonya real. Ya, contohnya pastol kali pastolnya, ternakannya berhasil, benar-benar pastol. Kalian lihat sendiri di video itu, kalian kan tahu ciri-ciri pastol seperti apa, dan juga anakan murai batu yang sehat seperti apa. Kalian bisa cek panennya, kalian cek, dan juga poin-poinnya kalian cek. Nah, itu baru bisa kalian ikuti, dan juga kalian harus mempelajari beberapa trik dan tipsnya, karena tidak semua peternak memberikan tips dan trik dalam peternak murai batu. Nah, itu harus digarisbawahi. Nah, di sini juga kita akan sampaikan sobat kicauan yang ini penting ya. Anggaplah ini sebuah nasihat untuk para pemula ya. Karena ini memang harus dipelajari. Jadi untuk pola makan itu tidak cukup hanya untuk jangkrik ya, kroto dan juga ulat ongkong, cacing. Nah, itu tanpa aplikasi itu tidak bagus sobat kicauan ya, hasilnya juga tidak akan bagus. Nah, kalau ingin hasilnya bagus, kalian juga harus mempelajari aplikasi-aplikasi racikan vitamin. Nah, karena itu berhubungan, suatu saat nanti kalian pasti butuh ya, karena anakan murai batu ini ketika sebelum panen itu kita harus kondisikan juga dengan cuaca, otomatis butuh vitamin, gizinya harus terpenuhi, nutrisinya juga harus terpenuhi, apalagi kalsium. Nah, itu sangat dibutuhkan karena anakan murai batu ini pada dasarnya mudah cedera, kakinya mudah sakit, mudah bengkok, dan juga mudah patah lantaran kekurangan kalsium. Nah, itulah sebabnya sobat kicauannya banyak beberapa peternak murai batu mengaplikasikan ekstra puding itu dengan asupan-asupan racikan yang mengandung vitamin dan kalsium. Nah, sedangkan gizi dan protein itu dibutuhkan untuk daya tahan tubuhnya, perkembangan tubuhnya agar cepat subur, cepat tumbuh besar. Nah, itulah beberapa ulasan penting sobat kicauannya di dalam video ini. Dapat kita simpulkan ya bahwa gizi, protein, dan kalsium itu sangatlah penting untuk pertumbuhan trotol anakan murai batu, terkhususnya di lulu indukan. Karena lulu indukan ini kita juga berhadapan dengan cuaca. Cuaca itu kadang-kadang bisa berubah-ubah sobat kicauannya. Jadi pola makannya pun harus disesuaikan. Itulah kunci jawabannya.
whip up my appetite. Don't leave me here high and